Terima kasih atas kesempatan waktunya untuk memberikan kajian materi ya. Saya mungkin ngasih materi sebentar karena terus terang saya masih belum menyiapkan bahan sebenarnya. Tapi ya sudah, apa yang ada di benak saya mungkin akan saya sampaikan. Kajian hari ini saya ingin membahas tentang kemuliaan seseorang. Jadi berbicara tentang kemuliaan seseorang itu seperti yang kita ketahui bersama, bukan dilihat dari seseorang itu dianggap mulia bukan karena faktor kekayaan, karena merasa dirinya sultan kaya sehingga dirinya merasa makhluk yang paling mulia, kekayaan. Juga kemuliaan itu bukan karena faktor kepintaran. Orang yang pintar merasa hebat ya karena kepintarannya sehingga merasa dirinya mulia di hadapan Allah. Tidak. Kemuliaan itu juga bukan karena seseorang itu karena jabatan, pangkat, kekuasaan, karena dirinya anggota DPR, pejabat tinggi, bupati dan lain sebagainya, karena merasa dirinya punya kekuasaan dan jabatan, pengaruh, sehingga merasa dirinya yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak ya. Sesungguhnya kemuliaan itu bisa kita lihat seseorang itu bukan karena faktor itu, kekayaan, jabatan, kepintaran, atau faktor-faktor pengaruh yang lainnya. Tidak, melainkan kemuliaan seseorang itu bisa kita lihat karena nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang mempunyai nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam arti orang yang mempunyai ketakwaan itu orang yang beriman ya kepada Allah, melaksanakan perintahnya, perintah agama, dan menjauhi larangannya ya. Jadi dikatakan takwa itu kalau melaksanakan perintah agama. Orang Islam sudah jelas dan tahu apa yang menjadi kewajiban kita. Hal-hal yang wajib yang harus kita laksanakan yaitu ibadah yang wajib adalah sholat ya, 5 waktu itu wajib, itu perintah agama. Berkah lalu berzakat ya, itu anjuran dari perintah agama. Yang kalau kita melaksanakan perintah agama berarti kita mempunyai nilai keimanan ya. Jadi melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya ya, itu bisa dikatakan seseorang bertakwa ya. Bukan hanya melaksanakan perintah agama tapi juga menjauhi larangannya ya. Kalau sesuatu hal yang bermaksiat dilarang ya kita jauhi ya. Perintah agama untuk menjauhi minuman keras ya kita jangan lakukan itu. Judi, berzina ya, terus makan hal-hal yang haram, babi dan lain sebagainya. Bukan hanya babi saja yang haram ya, perbuatan kita menyimpang, harta, benda, materi yang kita peroleh dari hal-hal yang haram, yang tidak benar, korupsi, merampok, ya, mengambil hak orang lain juga hal-hal yang dilarang ya. Kalau kita sudah bisa melaksanakan perintah agama, apa yang menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan, apa yang menjadi hal-hal yang dilarang, itu sudah kita masuk kategori orang yang bertakwa ya. Bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang mulia di hadapan Allah ya. Itu tidak mudah kita memperoleh nilai-nilai ketakwaan itu ya. Semoga kedepannya yang berproses kita bisa masuk golongan orang-orang yang bertakwa. Tidak apa-apa, kita masih berproses ya. Dari salah
menjadi benar, dari salah menjadi soleh ya, jangan kebalik, soleh menjadi salah, jangan ya. Jadi harus berproses dari yang tidak baik menjadi baik ya, karena seiring kedewasaan berpikir kita, ilmu pengetahuan yang kita peroleh, dan seiring dengan kedewasaan usia kita, insya Allah seseorang itu akan lebih matang ya, akan lebih dewasa. Kalau kita lebih matang, lebih dewasa, pasti kita dalam berinteraksi, dalam berperilaku terhadap orang lain, pasti kita memilih pilihan yang baik ya. Yang baik, orang yang mulia, sifat dan perilakunya itu pasti dijaga ya. Bagaimana sifat dan perilaku termasuk ucapan kita itu benar-benar hati-hati ya, tidak menyinggung perasaan orang lain ya, berkata tidak menyakiti hati orang lain ya, baik secara tidak langsung ataupun secara langsung di media sosial, atau mengatakan secara langsung. Dari ucapan yang awalnya guyon, dianggap guyon, tapi kalau orang tersinggung itu bisa menjadi masalah dan kita menanggung dosanya ya. Orang yang bernilai, orang yang baik itu pasti menjaga hal itu, untuk berhati-hati ya dari ucapan dan perilakunya. Apa yang kita lakukan itu, bagaimana perilaku kita itu mengikuti syariat Islam ya, ya, yang sudah diteladani oleh Rasulullah ya. Jadi apa yang menjadi hal-hal yang baik ya kita pertahankan dan kita lakukan, hal-hal yang buruk ya mari kita jauhi ya, sehingga kita ini menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita sebagai seseorang itu, semoga dikatakan orang yang mulia itu memang orang yang tingkat keimanan dan ketakwaannya tinggi ya. Tingkat keimanan dan ketakwaan tinggi itu seringkali orang itu selalu melakukan hal-hal yang baik, melakukan amal perbuatan yang baik ya. Namun dari amal dan perbuatan yang baik itu, bagaimana seseorang itu jangan sampai takabur. Nah, sering beramal ya, melakukan amal sehingga takabur, karena saya merasa hebat, sering beramal, sering membantu orang, sering menyantuni orang ya, sehingga takabur, saya hebat ya, paling mulia. Jangan. Nah, kalau orang yang takabur itu nanti arahnya ke sombong. Kalau orang yang sombong itu sudah sifat yang dimiliki oleh iblis. Maka kalau sudah dimiliki sifat sombong, berarti kita tidak akan masuk surga ya. Jadi amal yang kita lakukan ini bagaimana berangkat dari hati ya, niat ya, hati kita memang karena lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena semata ingin dinilai oleh orang lain. Lebih baik kita tidak terkenal oleh orang lain ya, tapi bagaimana kita dikenal oleh langit ya, dikenal oleh langit ya, dikenal oleh dan dinilai apa yang kita lakukan tercatat sebagai ibadah ya. Kalau karena kita hanya dinilai oleh ingin disanjung ya, dipuji oleh orang lain, itu tidak ada habis-habisnya ya, tidak ada habis-habisnya ya. Kalau hanya sanjungan ya mungkin kita hanya dapatnya dianggap hebat, itu hanya penilaian manusia, tidak ada artinya sama sekali di sisi Allah ya. Yang penting bagaimana kita benar-benar apa yang kita lakukan, amal atau ibadah, benar-benar lillahi ta'ala, karena semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan semuanya baik
sesama manusia dan baik yang kita lakukan kepada melaksanakan perintah agama semoga tercatat sebagai amal ibadah dan Amin. kita masuk tergolong orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.